Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Safina Aura Zahra dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas A 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan membahas mengenai fenomena alam yaitu aurora. Disimak yuk! Fenomena aurora, apa sih itu? Jadi, aurora adalah keajaiban alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala di lapisan ionosfer bumi. Pesona langit kutub utara dan selatan ini disebabkan oleh interaksi medan magnetik bumi dengan partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Aurora adalah lengkungan lembaran cahaya yang berwarna-warni dan selalu bergerak seperti gelombang di langit. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Aristoteles menyebut aurora sebagai kasmata yang berarti letusan yang terjadi di langit. Berdasarkan lokasi kejadiannya, fenomena aurora dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama aurora borealis. Aurora borealis adalah jenis aurora yang terjadi di langit bumi bagian utara. Di Eropa, aurora nampak kemerah-merahan di ufuk utara seperti menjelang matahari terbit. Kemunculan aurora borealis umumnya terjadi pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Wilayah lingkar kutub utara yang dapat melihat aurora borealis adalah di negara Kanada, Alaska, Rusia, dan negara-negara di Skandinavia. Lalu yang kedua ada aurora australis. Aurora australis adalah fenomena aurora yang terjadi di langit bumi bagian selatan. Ciri-cirinya serupa dengan aurora borealis. Nama australis diambil dari nama benua Australia yang berada di belahan bumi bagian selatan. Terjadinya aurora borealis dan australis dipengaruhi oleh 3 faktor penting, yaitu yang pertama ada sunspot atau bintik matahari. Bintik matahari adalah area gelap atau hitam dan area dingin pada permukaan matahari. Sunspot atau fotosfer ini merupakan fenomena unik matahari yang berukuran 50.000 km akibat adanya interaksi medan magnet matahari yang tidak sempurna. Lalu yang kedua ada proton dan elektron. Proton dan elektron adalah unsur-unsur tunggal pembentuk atom. Atom terdiri atas proton pada bagian intinya dan elektron pada bagian terluar. Lalu kutub medan magnet. Kutub merupakan pusat medan magnet bumi. Ketika partikel masuk dan terjebak di sabuk Van Allen, maka partikel tersebut akan terbawa angin menuju kutub medan magnet bumi. Lalu, bagaimana sih aurora bisa terbentuk? Aurora dapat terbentuk akibat atom-atom atau molekul yang saling bertabrakan dengan partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang berasal dari matahari. Partikel yang berasal dari matahari tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik dan terhisap oleh medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan selatan. Benturan tersebut menghasilkan warna-warna yang indah. Misalnya, aurora yang berwarna hijau terbentuk dari benturan partikel elektron dengan molekul nitrogen. Kemudian, aurora berwarna merah berasal dari benturan partikel elektron dengan oksigen. Proses terjadinya aurora juga dipengaruhi oleh angin matahari. Angin matahari adalah sebuah aliran partikel yang keluar dari matahari yang menggerakkan sebagian atau sejumlah besar muatan listrik di atmosfer. Energi tersebut akan mempercepat partikel menuju ke atmosfer bagian atas sehingga terjadi tabrakan dengan berbagai gas. Dampak terjadi aurora. Ketika keajaiban aurora terjadi, akan mempengaruhi berbagai komponen di bumi, yaitu diantaranya adalah merusak satelit, mengganggu GPS, plasma panas, mengganggu jaringan telekomunikasi, dan mengganggu arus listrik. Beberapa hal unik dapat terjadi ketika fenomena aurora muncul. Antara lain yang pertama adalah aurora berpindah ke sisi selatan. Apabila intensitas matahari tinggi, maka akan terjadi aurora di kawasan Oklahoma dan Atlanta. Keunikan ini terjadi di sekitar bulan Oktober. Lalu yang kedua, api dingin. Meski suhu di luar atmosfer dapat mencapai ribuan derajat, namun aurora memiliki suhu yang lebih dingin. Wujud aurora yang seperti api namun memiliki suhu dingin menjadikannya diberi julukan api dingin. Lalu, aurora ada di planet lain. Fenomena alami ini tidak hanya terjadi di bumi, di planet-planet di sistem tata surya kita juga mengalami hal yang serupa. Sinar aurora adalah fenomena yang hanya dapat dilihat di lingkar kutub. Nah, berikut ini adalah beberapa negara yang dapat dikunjungi untuk menikmati indahnya cahaya aurora, yaitu Norwegia, Kanada, Alaska, Greenland, dan Selandia Baru. Syarat utama untuk menyaksikannya adalah berada di lokasi yang gelap dan kondisi langit yang cerah.
Di Islandia, banyak hotel di luar kota yang ideal untuk menyaksikan indahnya fenomena aurora borealis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Islandia menjadi tempat paling ideal dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan pemburu cahaya aurora. Untuk menyaksikan aurora borealis, dimulai dari pertengahan September sampai dengan akhir Maret setiap tahunnya atau pada musim dingin. Teman-teman, semoga ya suatu saat kita bisa melihat fenomena cantik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.